Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim. Amin. Yang saya hormati Bapak Korwas, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD, Bapak Ibu guru, anggota MGMP SMP di Kabupaten Bogor maupun yang dari provinsi lain, ya dari kabupaten lain yang sedia bergabung di pelatihan MGMP di Kabupaten Bogor, yang berbahagia dimanapun berada. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya, karunia dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan ya, mengikuti pelatihan ya, pembelajaran di MGMP di Kabupaten Bogor. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan serta wawasan kita sebagai pendidik ya, baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Bapak Korwas yang saya hormati, perlu kami laporkan terlebih dahulu bahwa tadi kami pertama sudah melaksanakan seminar PTK yang disampaikan oleh teman kita Bu Hartini tadi dari SMP Negeri 1 Tajur Halang. Karena memang dalam buku 4 PKB itu salah satu syarat agar PTK itu bisa diterima mendapatkan poin angka 4 wajib diseminarkan ya. Nah, karena kondisinya pandemi seperti ini, maka saya selaku pengurus menghimbau kepada Bapak Ibu kalau seminarnya kita daring saja ya, daring melalui salah satunya tim seperti ini ya, dengan tidak mengurangi kualitas dan hikmatnya, karena tujuan dari seminar adalah menge-share atau menyampaikan inovasi atau PTK yang sudah didapat di sekolah, kemudian diberikan kepada teman-teman agar menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain. Bapak Korwas yang saya hormati dan Bapak Ibu semua yang berbahagia, kegiatan kita pada hari ini selain seminar adalah acara yang kedua, yaitu paparan ya tentang usulan DUPAK ya, daftar usul penilaian angka kredit ya, yang akan disampaikan oleh pengawas kita Bapak Dr. Haji Saifullah ya. Nanti diberikan waktu, sekarang di saya jam 13:05 sampai jam 14.00 akan bersama dengan kita. Nah, di tengah-tengah Pak Haji akan memaparkan tentang materinya. Bapak Ibu silahkan aktif bertanya, berdiskusi ya. Dibuka saja itu mikrofonnya, tapi nanti kalau agak ribut ya kita hentikan ya, di mute ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, marilah kita simak, kita dengarkan ya paparan dari Bapak Korwas ya, yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Pak Haji. Masih termute ya Pak Haji? Oh ya, udah siap. Ya, suaranya kecil. Udah. Ya, halo. Ya Pak, udah oke Pak. Udah oke ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ketua Forum MGMP yang saya banggakan, teman-teman guru yang alhamdulillah pada kesempatan ini juga bergabung dari teman-teman kabupaten lain ya. Tentunya harapannya mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadikan kita guru-guru yang profesional ya. Minggu yang lalu saya bersama Ibu dan Bapak bercerita tentang bagaimana menjadi guru profesional ya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami, dan endingnya adalah sekarang. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun karya kita, tapi kalau kita belum sampai kepada
ending kita. Karena ending kita ketika kita berprestasi, berarti prestasi kita perlu pengakuan, ya, dari pemerintah, dari dinas pendidikan. Ya, salah satu di antaranya pengakuan adalah melalui kenaikan pangkat. Tentu saja untuk kenaikan pangkat ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh kita semua. Ketua forum menginginkan saya untuk menyampaikan berkaitan dengan strategi, ya, prosedur, mekanisme, dan pengusulan angka kredit. Tentu sebelum saya menyampaikan berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan, ya tentunya kita harus memahami beberapa hal sebagaimana berikut ini. Kita akan lihat materinya. Nah, ini. Oke. Bisa tampil di sana Pak Darno? Belum Pak Haji, belum klik bisa. tanda panahnya diklik dulu. Oke. Ya, share desktop. Oke. Trouble ini ya. Halo? Diklik udah. Sudah Pak, mulai. Udah muncul belum? Sudah Pak. Udah muncul. Oke. Nah. Ada yang belum katanya? Di slideshow Pak, slideshow aja. Di slideshow. Nah, ini kabel ininya nih. Atau oleh saya Pak Haji? Silakan dari situ. Ininya kayak ini nih. Tapi kalau udah bisa? Oke, nanti ya bisa ya. Ayo silakan punya Pak Darno di situ. Ya, siap. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan Ini bantu. Ya, bantu Bapak. Ada trouble ininya. Iya Pak. Oke. Ya, diperbesar Pak Darno. Oke. Oke. Belum muncul, Pak. Oh, belum. Ya. Udah. Oke, udah di slide kedua, Pak Darno. Ya. Kita akan mencoba untuk berdiskusi berkaitan dengan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita angkat. Ini slide kedua tidak harus kita ini. Yang paling penting Bapak dan Ibu, ada beberapa kebutuhan kita. Ini bisa diminimize suara. Suaranya ada yang oke, kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Pak. Oke. Ya. Bentar. Ini adalah kebutuhan. Tampilannya nggak ada. Tampilannya nggak ada. Ini kurang bagus Pak. Dan kayaknya ini lagi hujan gede ini di sini juga. Oh gitu Pak. Iya. Ini sudah kelihatan Pak Haji? Sudah kelihatan. Yang lain bisa kelihatan Bapak Ibu? Bagus, sudah, bagus. Pak. Lanjut. Oh lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya oleh kita. Ini rata-rata kita misalkan yang paling susah adalah dari golongan 4. Anggap saja kita mulai dari golongan 4 ya. 4A sampai golongan 4B ini yang dibutuhkan. Yang tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar tentang bagaimana cara menulis PTK atau best practice ya. Kita dibutuhkan 12 ya. Jadi 12 dan 4 pengembangan diri. Dan ini
juga plus ditambah 1 laporan jurnal yang sudah ber-ISN. Ini yang harus dipersiapkan. Dan untuk sampai 4B, ada suara radio Pak Darno ini dari mana ini? Kencang banget. Ya, baik, mohon kepada Ibu Bapak yang putrinya lagi main radio supaya dimatikan dulu. Oke, kita lanjut. Jadi ini, dan untuk 4A sampai ke 4B masih dilakukan penilaian di tingkat kabupaten. Kemudian untuk 4B sampai 4C itu baru di Jakarta, di pusat. Nah, ini salah satu di antaranya yang harus dipersiapkan oleh kita semua. Dilanjut Pak Darno. Oke. Pak Darno, dilanjut. Slide-nya. Ini apa-apa saja yang harus kita kumpulkan, ini berkaitan dengan angka kredit ini. Yang pertama tentu saja pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua pembelajaran, yang ketiga berkaitan dengan PKB, dan yang keempat berkaitan dengan penunjang. Ini yang berkaitan dengan pendidikan tentu saja harus disesuaikan dengan kualifikasi akademik kita. Ya. Dan perlu dibuktikan dengan keabsahan legalisasi ijazah yang diperoleh. Bapak dan Ibu, ini seringkali ijazah kita ini juga tidak bisa diakui, tidak sah. Karena mungkin saja tidak dilengkapi dengan surat tugas belajar atau surat izin belajar. Karena itu perlu dipenuhi ketika ijazah kita sudah dimiliki dan belum bisa disesuaikan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas yang diampu, ya. Apakah tugas yang diampu itu sesuai atau tidak, kan ya. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan kelengkapan administrasi suratnya. Jadi tidak semua pendidikan itu bisa dilegalisasi. Karena itu Bapak dan Ibu ketika memilih pendidikan, ya, kalau yang belum tentu saja harus diperhatikan, termasuk terakreditasi atau tidak perguruan tinggi itu. Kemudian jarak perguruan tinggi dari rumah juga ada aturannya. Karena itu sebelum Bapak Ibu mau melegalisasi ijazah kita untuk angka kredit, Bapak Ibu harus dilengkapi dengan surat izin belajar atau tugas belajar. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh kita semua. Kemudian surat keterangan juga diperlukan. Oke, dilanjut Pak Darno. Di slide-nya, nah itu. Ini berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas atau sertifikasi pendidikan. Ini guru sudah, ketika guru itu sudah tersertifikasi, tapi S1-nya tidak sesuai, maka sertifikatnya masih tetap digunakan, bisa digunakan. Kemudian jarak kampus juga itu diperhitungkan, ya. Itu lebih dari 60 kilo, tetapi ada surat izin belajar dari tempat tugas instansi terkait. Ini dari bupati ya biasanya kalau kita ini. Maka S1, S2, 3 baru bisa diakui. Kemudian untuk UT, ya ini rata-rata kan untuk SD ini kebanyakan di UT, atau kita juga mungkin ada yang di UT banyak, ini tetap diperlukan izin belajar minimal dari kepala sekolah tempat bertugas. Baik, dilanjut yang berikutnya Pak Darno, ini berkaitan dengan pembelajaran. Kalau tadi berkaitan dengan ijazahnya, kemudian pembelajarannya. Ini angka kredit guru dalam pembelajaran atau pembimbingan, ini hasil PK guru ya ini juga mesti diperhitungkan, dipersiapkan oleh kita. Kemudian guru mendapatkan tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran. Ini tidak semua tidak semua guru mendapatkan tugas tambahan di sekolah dikurangi jamnya. Ya, misalkan guru sebagai wali kelas itu sudah masih include di dalamnya. Kecuali kalau menjadi wakasek bidang kurikulum, kan, bidang kesiswaan itu diperhitungkan. Kemudian Bapak dan Ibu, dilanjut Pak Darno.
dipercepat saja nanti sebelum ini slide-nya kurang bagus Pak Darno. Oke, baik. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja ya. Ini penilaian kinerja ini tentu Bapak dan Ibu sekarang sudah ada perubahan dalam penilaian kinerja ini. Biasanya di dalam bentuk deskripsi. Kalau tahun-tahun kemarin, 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang kita masih bisa diketik ya. Jadi ditik. Nah, sekarang untuk PK Guru dalam deskripsi kegiatan pembelajarannya itu harus tulis tangan ya. Harus tulis tangan. Itu yang harus dipersiapkan. Kemudian dilanjut Pak Darno berikutnya. Ya, ini tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran. Yang pertama menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun. Menjadi wakil kepala sekolah. Menjadi ketua program perkalian, menjadi kepala perpustakaan, menjadi kepala lab. Itu baru ya yang bisa dikurangi jam kegiatan mengajarnya. Kemudian tugas tambahan yang tidak mengurangi jam pelajaran ini menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang melakukan pendidikan inklusi, misalkan pendidikan terpadu, menjadi wali kelas, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan, menjadi tim TPK ya, tim pengembang kurikulum ya, menjadi pengawas penilai dan evaluasi, itu tidak dikurangi jamnya ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu ketika mau mengusulkan berkaitan dengan tugas tambahan ya, kita harus memperhatikan. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pembimbing pramuka atau pencaksilat ya, menjadi pembimbing pada penyusunan karya tulis atau publikasi ilmiah, itu juga tidak dimasukkan. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya, itu juga. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan PKB ya. Nah, seperti kegiatan Bapak Ibu sekarang ini adalah berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini yang diperlukan apa? Yang pertama tentu saja surat tugas kan, bahwa Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan PKB. Kemudian sudah selesai, nah Bapak Ibu juga berhak mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Nah, seringkali kita lupa ketika kita memiliki sertifikat kegiatan dalam bentuk PKB, kita seringkali tidak menyicil. Padahal kita harus menuliskan yang pertama jenis kegiatannya apa, materinya apa, narasumbernya apa, kemudian materinya tentang apa yang dilakukan ya setelah kegiatan itu didapatkan. Makanya kegiatan PKB ini itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya mudah-mudahan yang kegiatan Bapak Ibu lakukan ini itu akan menjadi bahan pertimbangan angka kreditnya dengan dilengkapi ya deskripsi dalam kegiatan ini, termasuk materinya, narasumbernya, jadwalnya, termasuk tujuannya apa dan dampaknya apa. Itu harus ditulis, ini berkaitan dengan PKB ini. Nah, kemudian ada PI ya, nih Bapak Ibu tadi saya dengar Bapak Ibu sudah diskusi seminar ya. Seminar berkaitan dengan PI ya, berkaitan dengan PTK. Itu memang harus diseminarkan. Karena PTK itu juga bisa dinilai dan mendapatkan nilai 4 ketika PTK kita ini atau best practice kita ini yang pertama diseminarkan. Kalau seminar tentu saja harus dilengkapi dengan apa? Dengan surat undangan seminar. Dilengkapi dengan apa lagi? Dengan daftar hadir seminar. Sekurang-kurangnya 15 orang atau 16 orang. Ya, tapi kelihatan tadi banyak sekali ya yang hadir dalam seminar PTK Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah selesai ada surat undangan, ada daftar hadir, ada foto kegiatan seminarnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus menggunakan surat keterangan melaksanakan seminar dan dilengkapi juga dengan surat keterangan bahwa karya tulis Ibu itu didokumentasikan di perpustakaan sekolah. Itu wajib dilakukan. Kalau tidak begitu, karya tulis kita ini tidak bisa diakui mendapatkan nilai 4.
Nah, kemudian berkaitan dengan publikasi ilmiah ini, ya Bapak dan Ibu, ketika golongan 4A ke 4B itu wajib ya Bapak Ibu menjurnalkannya dan ditulis di jurnal yang sudah mendapatkan nomor statistik ya. Jadi ISSN-nya harus ada. Karena tidak semua majalah-majalah kita ini ber-ISN. Nah, makanya nanti tim penilai akan melihat karya kita ini di mana diterbitkannya, ya, di mana ini dipublikasikannya. Itu harus hati-hati ya dengan karya tulis kita ini. Kalau hanya bentuk karya tulis saja itu tidak bisa. Kalau dalam bentuk buku, nah kalau dalam bentuk buku itu harus ber-ISBN. Kalau tadi jurnal harus ISSN, kalau buku harus ISBN. Ya, jadi harus ada nomor statistiknya dari Pusat Perbukuan Nasional kita. Nah, itu harus dipersiapkan oleh kita semua. Kemudian berkaitan dengan karya inovatif. Karya inovatif ini tidak semua, misalkan kita punya kumpulan, misalkan punya kumpulan puisi, hanya satu puisi tidak bisa, tapi ada ukuran-ukurannya ya. Jadi puisi sendiri minimal ada 40 sampai 60 bisa dibukukan dan bisa diakui itu. Baik, dilanjut Pak Darno, ini berkaitan dengan macam dan jenis kegiatan PKB ya. Kemudian berkaitan dengan diklat fungsional guru, ini diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru ya. Kemudian tujuannya meningkatkan keprofesionaalan guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu ya. Ini berkaitan dengan PKB sendiri tidak terlalu sering kan. Jadi ada kurun waktunya. Ya, kayak bikin PTK. Maksimal bikin PTK atau PTS itu 1 tahun itu 2 maksimal. Jadi kalau ada PTK 3 pasti tidak akan dinilai. Apalagi 4 atau 5. Berarti guru kerjanya hanya nulis PTK saja. Padahal tugas utamanya adalah mengajar. Karena itu PTK maksimal dalam 1 tahun adalah 2. 2. Jadi 1 semester 1. Itu paling banyak. Nah, kemudian berkaitan dengan durasi ya. Ini Bapak Ibu nanti begitu mau mengusulkan, kumpulkan semua sertifikat ya. Sertifikat itu Bapak Ibu biasanya, makanya nanti ke Pak Darno ketika ini kegiatan Microsoft Teams ini ya yang memilih akan mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat itu akan diakui jika ada nilai di belakangnya. Jadi ada nomor, ada materinya, ada narasumbernya, ada jumlah jamnya supaya nanti bisa dihitung ya. Nah, makanya perhitungannya angka 1 itu dari angka 30 ya. Jadi kalau 30 jam itu baru ya, baru diakui itu 1 ya 30. Ini kalau 30 sampai 60, 81 sampai 2 ya. Ini aturan-aturannya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat yang nilainya ya 960 jam, itu berarti angka kreditnya sudah 15. Karena itu nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan sejumlah sertifikat kegiatan berkaitan dengan PKB harus dilihat di belakangnya ya. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kolektif guru. Ini ada lokakarya, ada kegiatan ilmiah, kegiatan kolektif lain. Ini lokakarya atau kegiatan bersama, misalnya kelompok ya kayak sekarang ya, ada kegiatan bersama untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran. Ya, jadi KTSP, kemudian RPP, silabus bisa secara bersama-sama dibuatnya. Tapi dengan catatan kalau bersama-sama harus dihadiri oleh pengawas pembina. Itu salah satu di antaranya. Nah, kemudian kegiatan ilmiah ya seperti seminar, ya koloquium, diskusi, panel atau bentuk pertemuan ilmiah. Baik, kemudian ini berkaitan dengan jenis angka-angkanya. Ini apa saja yang lokakarya, ya misalkan
lokakarya itu harus ada fotokopi sertifikat, ada surat keterangan, ada fotokopi surat penugasan. Siapa yang menugaskan? Kayak Bapak Ibu pada kegiatan sekarang ini itu dari mana ya? Nah, surat tugasnya dari mana? Kalau tidak ada surat tugas Bapak Ibu karena kegiatannya sudah lama ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan surat keterangan mengikuti kegiatan ini. Itu ditantangan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam kegiatan itu sebagai apa? Ya, apakah sebagai peserta, ya, atau sebagai pemimpin diskusi, ya, itu juga ada nilainya masing-masing. Nah, baik, yang berikutnya, silakan Pak Dano. Ya, nah ini macam-macam publikasi ilmiah ini. Bapak Ibu juga di mana posisinya ya. Nanti ada presentasi di forum ilmiah. Nanti Bapak Ibu juga harus lengkapi dengan foto-foto kegiatannya, ada keterangannya, ya ada deskripsi ya. Kemudian ada hasil penelitiannya, ada tinjauan ilmiah, ada tulisan ilmiahnya, ada artikel ilmiah, ada buku pelajaran, ini macam-macam, ini banyak ya. Ini termasuk karya terjemahan itu juga Bapak Ibu itu juga bisa bisa diperhitungkan angka kreditnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini berkaitan dengan karya inovatif ya. Ini karya inovatif atau ciri karakter karya tepat guna ini yang bisa digunakan, bermanfaat untuk pendidikan di sekolah atau madrasah. Kemudian ada unsur modifikasi, inovasi, karena Bapak Ibu harus tahu memang ada teknologi ini memang bisa diawali dari adaptasi ya atau modifikasi, baru inovasi itu terakhir ya tingkatannya itu ya. Nah, makanya ada yang niru dulu, kemudian diadaptasi, baru diinovasi, tapi diberikan penjelasan-penjelasan. Kemudian karena teknologi yang digunakan untuk masyarakat harus memiliki surat keterangan dari pihak berwenang. Misalkan dulu pernah ada yang membuat misalkan rekaman seni kan ya harus ada dari ahli seni ya. Misalkan di Bogor siapa yang menandatangan. Jadi ada keabsahan pengakuan yang yang harus mengetahui ya. Kemudian berikutnya ini ada jenis ya dan jumlah ya, jumlah karya sains atau teknologi ini ya. Ini berkaitan dengan hasil pengembangan evaluasi pembelajaran ya, ini pengembangan olahraga ya, macam-macam lah itu, bisa dilanjut Pak. Nah, berikutnya adalah jenis dan jumlah karya sains teknologi. Ini yang pertama itu hasil pengembangan metodologi ini ya. Kemudian metodologi pembelajaran, pengembangan olahraga sesuai ini. Ini juga harus dipersiapkan oleh kita semua. Baik, berikutnya berkaitan dengan karya seni. Nah, ini ya karya seni. Yang pertama ini seni sentra, ini berkaitan novel, kumpulan. Ini juga ada aturannya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita punya novelnya ini atau kumpulan cerpennya, berapa cerpennya, kalau puisi berapa kumpulan puisinya. Jadi tidak hanya 1 atau 2 puisi, tapi ada beberapa ukurannya. Misalkan ada 40 puisi dan dibukukan ya, karya-karya kita. Ini jadi akan dihitung, dan kalau dibukukan mau kumpulan cerpen mau kumpulan puisi tetap harus diterbitkan dan bukunya itu harus ber-ISBN. Itu yang harus dipersiapkan, termasuk juga karya-karya seni yang lainnya. Baik, berikutnya berkaitan dengan jenis alat pelajaran berperaga. Ini yang sering mungkin Bapak Ibu juga buat ya, ada poster, ada gambar, ada permainan pendidikan, ada model, ada benda potongan, ada film. Ini juga Bapak Ibu tidak hanya membuat gambar, tapi harus ada deskripsi, ada keterangannya. Kalau buat itu sejak kapan dibuatnya, gitu kan? Mulai kapan, berapa lama, sampai kapan, kemudian siapa yang mengesahkannya. Jadi tidak asal ya. Contoh misalkan untuk
poster ya, itu poster atau gambar itu harus 4 buah itu minimal ya. Kemudian yang sederhana ini nilainya untuk 1 ya, jadi nilainya 1 ini untuk 2 buah. Jadi nilai 1 untuk 2 buah. Kemudian alat permainan pendidikan ya kan, alat permainan itu 4 set ya. Itu sederhana ya, yang sederhana, yang kompleks 4 set ini yang 2 set. Ini nilainya yang sederhana 1, yang kompleks 2. Kemudian ini apa namanya, model benda tertentu ya, benda potongan ya. Ini banyak kegiatan-kegiatan, biasanya orang seni itu seringkali membuat peralatan-peralatan yang ada kaitannya dengan kebutuhan pembelajaran. Baik, berikutnya berkaitan dengan jenis dan jumlah kegiatan ya. Ini misalkan dilanjut Pak Dono, berkaitan dengan penyusunan standar. Ini setiap satu setiap satu atau beberapa kegiatan dengan judul yang sama ya, penyusunan standar. Penyusunan pedoman, setiap satu atau beberapa kegiatan dengan judul yang sama. Ini karya-karya kita ini, misalkan MGMP ikut serta dalam penyusunan pedoman penyusunan soal tingkat kabupaten, tingkat provinsi ya, tingkat nasional. Tapi semuanya tetap harus dilengkapi ya oleh Bapak dan Ibu surat keterangan, surat tugas, surat keterangan, dan foto kegiatannya. Baik, kita akan sampai kepada jenis-jenis unsur penunjang ya. Ini jenis-jenis unsur penunjang ini. Yang tadi yang pertama saya ceritakan berkaitan dengan ijazah. Nah, ijazah ini silakan Bapak Ibu, ini nanti dari mulai S1, S2, S3 ya. Nah, S1 itu 100, S2 150, S3 itu 200. Nah, ini untuk ijazah Bapak dan Ibu tadi sudah, ini harus dilegalisir sekurang-kurangnya oleh dekan fakultas ya, atau ketua program kalau dulu adanya. Nah, ini harus tidak boleh di-scan. Ini ada kemarin teman-teman kita yang akhirnya berkasnya dianggap gagal ketika ijazah ya itu di-scan kan, di-scan gitu kan. Nah, makanya ini legalisiran tidak boleh di-scan. Kemudian cara melegalisir Bapak dan Ibu, jangan ijazah yang sudah dilegalisir kemudian difotokopi lagi kemudian dilegalisir. Jadi itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian ijazah tadi sudah saya sampaikan, lengkapi dengan izin belajar atau tugas belajar ya. Kemudian ini prodi akreditasi. Nah, seringkali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, kalau kita sekolah di perguruan tinggi yang nilainya terakreditasi C, prodinya, program studinya, maka itu tidak bisa digunakan ijazahnya. Makanya prodi minimal nilai B. Kemudian ini ijazahnya, ini disahkan oleh Dirjen ya. Ini yang dari luar negeri, Bapak Ibu yang kuliah misalkan S2-nya di luar negeri atau S3-nya di luar negeri, ijazahnya tidak laku ya, kecuali ijazah itu tetap disahkan oleh Dirjen Dikti atau Kemenristek Dikti. Itu yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi untuk pendidikan ijazah bagi Bapak Ibu tolong dicek lagi ya, di Paklama sudah masuk atau belum ijazah Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ya tidak harus dihitung lagi, berarti tidak ada ijazah baru. Kecuali kalau Bapak dan Ibu ya sudah belum masuk kemudian dimasukkan dengan angkanya ya. Kalau Bapak Ibu mulai dari S1, S1-nya belum masuk kan. Nah, kemudian S2 nanti diperhitungkan tetap S1 dan S2-nya. Yang penting kumulatif Bapak dan Ibu nanti kalau sudah sampai S2 nilainya menjadi 150. Jadi dari S1 ke S2 nambah 50, dari S2 ke S3 nambah 50.
jadi jumlahnya 200. Itu berkaitan dengan ijazah. Kemudian mengikuti pelatihan ya, prajabatan bagi guru ya, calon pegawai ya. Tahun ini dari tahun kemarin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah mau naik pangkat tapi Bapak Ibu masih belum punya sertifikat induksi, maka itu tidak bisa direkomendasi. Karena itu bagi Bapak dan Ibu yang sudah PNS tapi tidak sempat induksi waktu itu, karena pernah ada kejadian di kita ini ya, induksinya belakangan, prajabatannya duluan. Jadi yang benar adalah aturannya, yang pertama adalah induksi dulu selama 1 tahun, kemudian baru dapat sertifikat dan baru bisa naik pangkat, diajukan pangkatnya. Nah itu berkaitan dengan induksi. Untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Bapak dan Ibu ya, ini membimbing siswa dalam praktik kerja nyata pada ini surat tugasnya itu tetap harus dilakukan. Kemudian berikutnya adalah memperoleh gelar ya, Pak Darno dicek ya. Oh ini unsur penunjang ya, ini sebagai pengawas ujian ini ya, ini menjadi anggota organisasi. Ini penunjang-penunjang yang seringkali kita juga kita tuh aktif di PGRI gitu kan, aktif di Pramuka, tapi kita tidak punya surat ya, itu tidak akan mendapatkan. Makanya ketika kita aktif di PGRI kita harus punya kartu anggota ya, kartu anggota. Kemudian kalau kita aktif di di Pramuka, kita harus punya kartu Pramuka. Ini termasuk menjadi tim penilai ini menjadi. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ketika kita sebagai pengawas ujian menjadi anggota organisasi profesi, pengurus aktif ya, anggota aktif. Yang paling penting Bapak dan Ibu semuanya kumpulkan itu ya, baik keanggotaan sebagai anggota pramuka ya, kemudian kita misalkan di sebagai PGRI itu harus dikumpulkan ya. Nah itu. Tapi kalau anggota koperasi, nah itu ya, itu tidak bisa karena itu berbeda ya. Atau tadi seminar tapi bukan di bidang kependidikan, itu juga tidak bisa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini ada berkaitan dengan setia lancana. Ini juga harus oleh Bapak Ibu nanti difotokopi ya, dan dilegalisir. Ini ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ya, itu nilainya sudah ada yang mulai dari 10 tahun ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah punya ya, sudah punya dari 10, 20 sampai 30. Kemudian untuk kelancaran pelayanan dan penambahan kredit, guru wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Ya. Kemudian penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun. Jadi sesungguhnya yang lebih bagus Bapak dan Ibu, angka kredit itu dikumpulkan setiap tahun. Seringkali kita ini lupa dengan apa yang sudah dikerjakan. Sehingga ketika kita mau naik pangkat, kesannya sibuk banget. Ya, kesannya sangat capek. Padahal kalau dicicil kegiatan rutinitas kita ya, mulai kegiatan mengajar belajar, kegiatan bimlat, diklat ya, atau latihan-latihan apapun yang berkaitan dengan kependidikan, termasuk unsur penunjang, kalau dicicil insya Allah tidak akan capek ya. Terkesan capek karena kita seringkali lalai. Nah, kemudian ini bukti fisik berkaitan dengan prestasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian. Nah, jadi Bapak Ibu
sertifikat kita ya itu akan diakui ya, nilainya dihitung termasuk kegiatan pembelajaran dihitung mulai ya atau akhir dari penetapan angka kredit yang terakhir. Jadi jangan semua sertifikat. Makanya ketika mau naik pangkat, kita lihat dulu penetapan angka kredit kita yang terakhir dari kapan. Oh, saya Desember 2000 misalkan 18. Nah, berarti yang dihitung dari mulai Januari, kan? Januari 2019. Makanya tolong lihat ya, tolong lihat PAK terakhir ya. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan semua berkas tapi semuanya akhirnya jadi sampah. Ini berkaitan dengan daftar usulan penetapan angka kredit. Ini daftar usul penetapan angka kredit. Ini dupaknya dulu disiapkan ya. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan. Ini tiap tahun kan ada. Tapi kadang-kadang kita juga nggak punya itu ya. Jadi surat tugas ini kadang-kadang kita tidak mengumpulkannya ya. Makanya dupak kita isi, kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang setiap tahun diberikan oleh kepala sekolah kita kumpulkan. Kemudian surat pernyataan melakukan pengembangan kepesertaan berkelanjutan itu juga dikumpulkan. Itu dari kepala sekolah biasanya. Nah, ini kita seringkali ya kegiatan-kegiatan itu entah di mana surat tugas kita ini ya. Jadi kadang-kadang kita begitu kita membutuhkannya, nah, seperti kita kesulitan ya. Nah itu. Kemudian berkaitan dengan dilanjut Pak Darno. Nah, ini langkah umumnya ya. Ini langkah umum penyusunan dupak dan bukti fisik. Kumpulkan bukti fisik yang akan diajukan angka kreditnya dari kegiatan pembelajaran. Ya, hasil penilaian kinerja guru. Berarti Bapak Ibu nanti ngumpulkan sesuai kalau 3 tahun ya 3 tahun. Ya. Dan ingat yang tahun sekarang kalau Bapak Ibu mau naik yang tahun sekarang PK guru mulai dari tahun 2021 proses pembelajarannya harus tulis tangan. Jadi tidak diketik lagi. Kalau kemarin kan masih ada copy paste dan dianggap ya PK-nya tidak sah karena banyak copy paste dan kegiatan membuka pelajaran ya, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya banyak yang sama. Padahal bisa saja berbeda. Kemudian ini pengembangan diri yang tadi PD ya, PD kita juga dikumpulkan ya, pengembangan dirinya jangan pengembangan diri kita ini juga jangan dilupakan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ini tanggal yang tadi saya katakan, ini misalkan Januari sampai tanggal 31 Desember ya, itu 2019. Kemudian dokumen kepegawaian, kemudian bukti fisik pendidikan, bukti fisik melaksanakan kegiatan pembelajaran, bukti fisik melakukan kegiatan pengembangan kepesertaan berkelanjutan, ditambah yang penunjang. Itu yang harus kita persiapkan dengan baik. Langsung Pak Darno kepada susunan saja, susunan berkas. Kepada susunan berkas Bapak dan Ibu. Ya, kalau ini sudah dianggap ini susunan berkas. Nah, ini Bapak dan Ibu bagaimana cara menyusun berkas dupaknya ya yang harus dipersiapkan. Yang pertama Bapak Ibu buatkan bundelan, di dalamnya ada daftar isi. Ya. Kemudian ada dokumen kepegawaian ya. Dokumen kepegawaian. Ya.
Kemudian ada surat pengantar dari pejabat yang berwenang. Berarti Bapak dan Ibu kalau guru ya dari kepala sekolah ya. Nah itu. Jadi surat pengantar dari pejabat yang berwenang. Kemudian ada pengusul dupak. Dalam hal ini kepala dinas pendidikan atau kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah berarti dari kepala dinas pendidikan. Kepala sekolah, pengawas itu dari kepala dinas. Kalau Bapak Ibu masih guru, cukup dari kepala sekolah. Kemudian fotokopi konversi NIP. Karena dulu waktu kita NIP kita ada yang 150, ada yang 131. Sekarang kan sudah dirubah. Tapi itu ada konversinya. Ini banyak Bapak dan Ibu yang hilang ya, yang hilang konversi NIP ini. Makanya dokumen-dokumen penting sebaiknya Bapak Ibu ini dimasukkan pada satu tempat yang aman, yang mudah untuk didapatkannya. Kemudian fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK, surat laporan hasil penilaian PAK yang terakhir, ya itu yang dulu itu diambil. Kemudian ada laporannya, ada deskripsinya itu ya. Kemudian ada fotokopi PAK terakhir, ya, fotokopi PAK terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, ya itu harus disiapkan oleh kita. Kemudian fotokopi penyesuaian PAK, ya. Jadi jika sudah disesuaikan, fotokopi penyesuaian PAK jika sudah disesuaikan, bagi yang belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK. Ya, dulu memang yang awal kan Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang sudah jalan. Kemudian fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional guru jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional guru. Nah, kemudian berikutnya fotokopi ijazah, ya, S1, S2 dan atau 3 yang sudah dilegalisir. Jadi fotokopi ijazah S1 yang punya atau S2 atau S3 yang sudah dilegalisir. Kemudian surat izin belajar atau surat tugas belajar. Bapak Ibu berkaitan dengan izin belajar, artinya Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas, ya, tidak meninggalkan tugas, tapi punya izin dari bupati, ya. Nah, kemudian kalau surat tugas belajar, berarti Bapak Ibu mengantongi surat tugas, tetap mendapatkan gaji dan tidak wajib untuk bekerja. Itu bedanya. Nah, kemudian bagi yang tugas belajar, melampirkan SK pembebasan sementara. Makanya tadi pembebasan sementara tidak bekerja, ya. Jadi Bapak Ibu tidak bekerja, melampirkan pembebasan. Kemudian bagi yang tugas belajar, melampirkan SK pembebasan. Kemudian fotokopi, ini penyesuaian fotokopi sertifikat pendidik, ini juga dikumpulkan, ya, fotokopi sertifikat. Kemudian penilaian prestasi kerja PPK 2 tahun terakhir itu wajib dikumpulkan. Nah, berikutnya berkaitan dengan petunjuk pengisian dupak, ya. Nah, ini dupaknya, ini nanti Bapak Ibu, ya, ini ada petunjuk pengisiannya. Misalkan dari mulai nomor 1, nah, diisi dengan nama instansi guru yang dinilai, ya, jadi lengkap ya instansinya. Kemudian apalagi, misalkan untuk kolom 2 diisi dengan nomor urut agenda. Nah, itu kan, nah itu ya, diisi dengan nomor urut agenda kearsipan pada bagian administrasi. Karena Bapak Ibu ketika nanti sudah berangkatnya pakai nota, ya, artinya ada nomor agenda, kemudian kesananya juga berangkat Bapak Ibu ketika mau langsung, ya, mau langsung itu tetap Bapak Ibu harus mengantongi agenda, nomor agenda supaya jelas bahwa
usulan kita itu benar-benar sudah sampai ke orang yang berkepentingan. Karena itu Bapak dan Ibu hindari ya, hindari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memang untuk kenaikan pangkat ini ya seringkali ada orang-orang yang bermain dan memanfaatkan kesulitan kita dalam mengajukan penetapan angka kredit ini sehingga pada akhirnya kita yang dirugikan ya. Baik Bapak dan Ibu, kemudian berkaitan dengan ijazah tadi saya lengkapi dilanjut Pak Darno. Ini berkaitan dengan pendidikan ya. Ini ijazah transkrip nilai ya. Ijazah transkrip nilai itu yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi. Kemudian surat izin belajar, surat tugas ya. Itu sama ya. Kemudian lanjut Pak Darno, kita membuat surat pernyataan melaksanakan tugas ini, surat perintah melaksanakan tugas, SPMT. Nah ini cara membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, SPMT. Ini lampiran 2, ini sudah ada contohnya, tinggal ngisi nanti surat pernyataannya, melaksanakan tugas pembelajaran. Nah itu ya, jadi sudah ada contohnya. Isi identitas kepala sekolah dan guru itu semua ada lah. Kemudian cara membuat surat perintah ini juga sama, ini melaksanakan ya, melaksanakan kegiatan. Ya, berikutnya surat perintah melaksanakan kegiatan di lampiran 3. Ini lampiran 2. Nah, ini lampiran dupak ini ya. Padahal ini guru kelas, mata pelajaran kolom, persetujuan atas ya. Guru yang dinilai ada covernya, ada lembar 1, lembar. Oh iya ya, di PK guru itu lembaran 1, lembaran 2-nya harus dilengkapi. Ya, harus dilengkapi. Nah, kalau yang ini adalah cara membuat SPK. Oke. Kemudian format penghitungan angka kredit hasil PK guru kelas ini ya, itu harus harus semuanya dilengkapi dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, ya udah Pak Darno, itu berkaitan dengan SPMK, surat perintah melaksanakan kegiatan, itu contohnya. Kemudian berkaitan dengan pengembangan diri ya. Pengembangan diri ini 1 surat tugas, surat persetujuan. Surat tugas atau surat persetujuan. Kayak sekarang Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, tugasnya dari mana? Kemudian ada sertifikat, ada surat keterangan, ada laporan pengembangan diri. Jadi seringkali ketika kita mendapatkan sertifikat dari sebuah kegiatan, seringkali kita tidak pernah melakukan laporan pengembangan diri. Dan LPD ini ya sangat diwajibkan karena di dalamnya ada pendahuluan, ada dasar, ada tujuan, ada kegiatan pelaksanaannya, ada materinya, ada narasumbernya, ada deskripsinya, ada dampak ya. Ya, ada dampak yang akan terjadi ketika kita sudah punya sertifikat bidang kita ini. Nah, itu berkaitan dengan pengembangan diri. Kemudian yang keenam, ini berkaitan ini bukti fisik, ini publikasi ilmiah ya, dan karya tulis ilmiah ini yang tadi dipublikasikan, kita juga di jurnal-jurnal yang sudah ber-ISN ya, ISN. Ya. Jadi ketika kita mau memasukkan jurnal kita harus dilihat apakah jurnal itu sudah ber-ISN atau belum ya. Oke, kemudian
berikutnya berkaitan dengan kelengkapan. Oh, ini lampiran lainnya, SK pembagian tugas sudah jelas ya, dari kepala sekolah. Itu harus dipersiapkan. Dilanjut Pak Darno ya. Nah, ini kelengkapan usulan ya. Kelengkapan usul penilaian dan mengenai kredit jabatan fungsional ya, guru pertama 3A sampai dengan 4A di kabupaten kota ya. 4A itu ke 4B itu kabupaten kota. Dan ini berkas usulannya ya, terdiri dari dupak ya, dupak usulan, dupak dan bukti fisiknya, kemudian dokumen kepegangan. Yang pertama ini dupak dan bukti fisik itu disusun dengan urutan ya, berurut aja Bapak Ibu nanti. Satu dupak format sesuai dengan lampiran satu ya, ini dari BKN nomor 3 ya tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran tadi, ini disusunnya gini. Surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan kepribadian berkelanjutan ya. Kemudian surat pernyataan melaksanakan penunjang ya, penunjang tugas guru ya, apa saja penunjangnya. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas dijadikan satu dengan bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Jadi di depannya itu dilengkapi dengan itu. Kemudian yang kedua, dokumen kepegawaian ya. Oh, sudah habis ini Pak Darno ya. Sedikit lagi, ini dokumen kepegawaian. Bapak Ibu, surat pengantar dari pejabat yang berwenang, fotokopi konversi tadi sudah disebutkan, fotokopi surat laporan hasil penilaian Pak, fotokopi pak terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, ini kenaikan pangkat terakhir, ini semua Bapak Ibu harus lengkapi. Bapak dan Ibu ya, jadi pada intinya ketika Bapak Ibu mau naik pangkat sekarang, dari sekarang Bapak Ibu kumpulkan semua berkas ya. Pertama berkaitan dengan pendidikan ya, dengan ijazah kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan belajar kita yang dibarengi dengan surat tugas mengajar. Kemudian lengkapi juga dengan penilaian kinerja sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dari naik pangkat kita. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu kumpulkan ya semua sertifikat Bapak Ibu yang nilainya itu di atas 30 jam ke atas. Sekali lagi, kumpulkan sertifikat Bapak Ibu yang jumlah jamnya 30 jam ke atas ya, dan sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi termasuk kegiatan sekarang Bapak Ibu yang mengesahkan sertifikat Bapak Ibu sekurang-kurangnya Dinas Pendidikan. Nah kemudian udah beres Bapak Ibu, dibuatkan laporan PKB-nya ya minimal ya 6 atau 7 lembar cukup lah gitu ya. Nah untuk laporan PKB nanti ke Pak Darno bisa dibantu bagaimana cara menyusun laporan PKB. Nah sudah beres laporan PKB, Bapak Ibu ambil yang tadi diseminarkan ya, PTK, PTS atau best practice. Kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan hanya cukup 10 saja, cukup PTK-nya 2, best practice-nya 1. Jadi PTK-nya nilainya 4 jadi 8, plus best practice-nya 1, nilainya 2, jadi 10. Makanya tidak harus semuanya PTK. Atau kalau kepala tidak semuanya harus PTS. Bisa saja PTK, 2, best practice-nya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah golongan 4, mau ke 4B atau 4B ke 4C atau ke 4D, wajib Bapak Ibu menjurnalkan salah satu di antara semua karya tulis Ibu. Jadi
kalau Ibu punya 3 PTK, ambil salah satu yang terbaik dan itu dijurnalkan. Ya, dijurnalkan di jurnal yang sudah ber-ISN. Ya. Jadi ingat, kalau buku penerbitnya yang ISBN, kalau jurnal ISSN. Dilihat di sudut kanan atas atau sudut kanan bawahnya buku atau majalah yang kita kirimkan jurnalnya. Jika Bapak Ibu kesulitan nanti untuk menjurnalkan Pak Darno, ya kebetulan di sini juga ada bisa menjurnalkan ya karena kita ada juga bisa membantu Bapak Ibu yang akan menjurnalkan karya tulis Ibu ya. Jadi insya Allah nanti saya akan share covernya ke Pak Darno, jurnal yang sudah ber-ISN ya. Atau Bapak Ibu sendiri kesulitan untuk menerbitkan buku ya. Kesulitan untuk menerbitkan buku, insya Allah di sini di Korwas kita punya penerbit buku juga. Jadi bagi Bapak Ibu kalau mau menerbitkan buku atau menjurnalkan ya karya tulisnya, insya Allah bisa dibantu di sini ya. Nah kurang lebih 1 jam udah lewat 5 menit ini Pak Darno ya. Jadi saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan sekalipun agak cepat karena tadi ada trouble berkaitan dengan PDM-nya, karena itu mohon maaf dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu aja kayaknya dari saya. Terima kasih. Sebelum keluar kalau ada yang tanyakan dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Haji Dr. Soebullah ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada Pak Korwas kita. Bapak Ibu tepuk tangan ya. Namun demikian Bapak Ibu, ada peserta kita Ibu Cici yang angkat tangan ya. Ya silakan Bu, masih ada waktu sedikit ya. Kita akan ini. Bu Cici, ya silakan Bu Cici. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan kan biasanya untuk kenaikan pangkat itu ada berkas-berkas yang di-scan ya. Nah, yang di-scan itu berkasnya apa saja? Oh iya. Yang di-scan itu yang diawalkan berkaitan dengan sertifikat Bu. Ya. Yang nanti akan di PKB-kan, itu sertifikat juga di-scan, kepegawaian juga di-scan, supaya memudahkan tim penilai sebetulnya, ya. Jadi berkaitan dengan identitas kepegawaian kita dan sertifikat itu di-scan, ya. Nah, berkaitan dengan identitas kepegawaian, ya. Kemudian berarti apa ya? Ya, itu yang paling pokok. Yang lain-lainnya nanti menyusul. Ya. Oke, terima kasih Bu Jejen. Ada lagi? Ya, kelihatannya Pak Haji sudah cukup Pak Haji ya, waktunya sudah 14 lewat ya. Terima kasih Pak Haji ya kehadirannya di MGMP. Bapak ini peserta kita 73 Pak. 73. Ya, mudah-mudahan Pak Darno banyak yang naik pangkat nih sekarang. Ya, amin. Amin ya. Jadi begini Pak Darno, ke teman-teman semua, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menjurnalkan karya tulis, insya Allah Korwas bisa bantu. Ya itu ya. Nah kalau punya buku mau menerbitkan, ya Korwas juga bisa bantu. Ya. Tapi tetap nanti harus diperiksa dulu, ya layak dan tidak layak diterbitkannya. Nah itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan, insya Allah bisa dibantu. Ya. Nah itu. Pokoknya sekarang bulan apa nih? Maret Pak. Maret. April, Mei, Juni, sebentar lagi harus segera dikumpulkan dari sekarang, ya. Ya, oke itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Haji, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, kami akan melanjutkan kegiatan kami, ya pelatihan video pembelajaran sama trainer. Oh ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Nanti diberikan recordingnya buat Bapak ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kegiatan kita. Di tengah-tengah kita apa sudah hadir ini Pak Denny ya, sebagai trainer. Pak Denny, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini trainer kita Pak Haji ini ya udah ada ya. Yo. Silahkan Pak Denny. Pak Korwas mohon maaf kalau berkenan ikut silahkan, tapi kalau ada kesibukan ya dipersilahkan lead ya. Silahkan. Yo. Silakan Pak Denny.
Ya,